Mohon ini juga dijadikan satu pertimbangan, di mana menempatkan seseorang harusnya ditempatkan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan skillnya. Ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Kementerian Perhubungan, tetapi hampir di seluruh mitra Komisi 5, di PO pun juga terjadi seperti ini. Lalu buat apa? Kalau kita sudah bersusah payah melakukan kegiatan-kegiatan penelitian ini, pengembangan ini itu, tetapi tidak dipergunakan oleh kementerian ini sendiri. Saya mengamati akhir-akhir ini bukan hanya, kembali lagi, bukan hanya di perhubungan, tetapi juga di kementerian yang lain. Ketika terjadi lelang, ternyata lelang ini selalu diberikan pada penawaran termurah. Dan ini mulai menyerang di Kementerian Perhubungan. Saya tidak tahu ini prosesnya seperti apa, akan tetapi saya berharap hal-hal seperti ini, keterbukaan itu penting sekali, Pak. Kalau melihat fenomena seperti ini, mana mungkin kita mau mendapatkan pekerjaan yang bagus, hasil yang bagus. Jadi sekali lagi, inspektorat harus bekerja dengan sepenuh hati. Kalau ada sesuatu hal yang dikira mungkin ini kok nyeleneh gitu. Ini harusnya ada satu pendalaman tersendiri. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Terima kasih. Jadi kalau melihat, pertama yang tentunya saya lihat adalah anggaran yang memang nggak bisa berbicara apa-apa, wong memang ada pengurangan yang cukup besar. Akan tetapi sebenarnya ada harapan, ada keinginan di sini. Saya walaupun ada pengurangan, saya berharap, sebenarnya sangat berharap kegiatan-kegiatan yang ada, kalau toh memang harus lakukan multi years, tapi multi years-nya ya jangan terlalu lama. Karena ketika kegiatan bersifat multi years itu, kalau terlalu lama, bangunan yang sekarang baru nanti akan selesai 5 tahun atau 6 tahun lagi, bahkan atau 10 tahun ya sudah bangunannya yang awal sudah remek, sudah rusak, baru yang terakhir selesai. Jadi itu kita pikirkan bersama. Kemudian saya juga ini mohon maaf sekali, walaupun mungkin keluar dari pembahasan, tapi saya juga sedikit ingin menyampaikan beberapa hal kepada Pak Sekjen ini berkaitan dengan akhir-akhir ini cukup banyak terjadi rolling di tubuh kementerian ini. Akan tetapi ternyata apa yang dilakukan rolling ini tidak sepenuhnya menjadi bagus. Jadi perlu ada satu pengawasan dan mungkin juga semacam pendampingan lah yang lebih. Karena kerja di daerah tidaklah mudah. Khususnya saya berbicara untuk yang memimpin di balai-balai. Kepala balai itu butuh orang yang bisa untuk merangkul semuanya, bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi kalau kepala balai nanti Pak tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak bisa merangkul seluruh instansi yang ada, saya kira ini juga akan membawa satu persoalan tersendiri. Mohon ini juga dijadikan satu pertimbangan, di mana
menempatkan seseorang harusnya ditempatkan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan skillnya. Jadi tidak bisa kemudian saya sih berharap tidak ada like and dislike, tetapi semuanya berjalan secara profesional. Kemudian berkaitan dengan Balitbang, saya ingin Litbang Perhubungan ini, Pak, bukan sekedar hanya menjadi satu lembaga yang cuman hanya tulisan saja, papan nama saja, lembaga dan penelitian dan pengembangan. Akan tetapi hasil dari penelitian dan pengembangan ini tidak dipakai. Lalu untuk apa ada Balitbang? Ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Kementerian Perhubungan, tetapi hampir di seluruh mitra Komisi 5, di PO pun juga terjadi seperti ini. Lalu buat apa? Kalau kita sudah bersusah payah melakukan kegiatan-kegiatan penelitian ini, pengembangan ini itu, tetapi tidak dipergunakan oleh kementerian ini sendiri. Ya, kira ini juga mohon kiranya bisa dioptimalkan. Kalau memang ada hal-hal yang seharusnya bisa diterapkan, bisa dipergunakan, ya pergunakan. Dan juga berkaitan dengan konsultan. Jadi ini sudah ada litbangnya, tapi seringkali di dalam kegiatan itu antara pekerjaan yang ada antara konsultannya dengan ininya, ya saya nggak tahu itu terjadi kong kali kong atau seperti apa, sehingga tujuan kita untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang berkualitas ini menjadi hanya mimpi. Apalagi Pak Sekjen ini, mohon maaf Pak Ketua, ini juga keluar dari pembahasan. Akan tetapi perlu saya sampaikan bahwasanya saya mengamati akhir-akhir ini bukan hanya, kembali lagi, bukan hanya di perhubungan, tetapi juga di kementerian yang lain. Ketika terjadi lelang, ternyata lelang ini selalu diberikan pada penawaran termurah. Pada penawaran termurah, dan ini mulai menyerang di Kementerian Perhubungan tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lainnya. Namun juga ada satu hal yang terjadi juga beberapa waktu yang lalu, saya dikasih informasi bahwasanya lelang yang nomor 1, ya, padahal harga ini juga tidak ini, nomor 1 2 kali menang juga dikalahkan. Nah, saya tidak tahu ini prosesnya seperti apa, akan tetapi saya berharap hal-hal seperti ini, keterbukaan itu penting sekali, Pak. Disampaikan saja kalau memang ini tidak menangnya karena ini sudah nomor 1 ini dikalahkan, bahkan nomor 12 yang menang, ya tolong itu juga disampaikan secara terbuka sehingga tidak ada pikiran-pikiran negatif di antara teman-teman semuanya. Jangan sampai kejadian beberapa waktu yang lalu akan menimpa kembali. Maksud saya, ketika komunikasi, keterbukaan ini tidak terjadi pikiran-pikiran negatif, maka menjadi yang namanya orang ini, kepercayaan itu menjadi tergerus dan saling mencurigai. Begitu juga kerja inspektorat.
Jadi saya berharap sekali Pak, kerja inspektorat itu bukan sekedar sebuah formalitas belaka, akan tetapi benar-benar bekerja untuk memastikan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang sedang berlangsung itu berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan spek tentunya. Saya sendiri, saya melihat karena kita mempunyai tugas pengawasan. Kalau tugas pengawasan ya tentunya kita harus jelimet juga. Kalau melihat fenomena seperti ini, mana mungkin kita mau mendapatkan pekerjaan yang bagus, hasil yang bagus. Jadi sekali lagi, inspektorat harus bekerja dengan sepenuh hati. Kalau ada sesuatu hal yang dikira mungkin ini kok nyeleneh gitu. Ini harusnya ada satu pendalaman tersendiri. Kalau memang kita benar-benar satu tujuan untuk bisa menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Ya, saya kira itu. Jadi sekali lagi tolong jangan hanya formalitas saja, pergunakan hasil dari litbang kita sendiri yang bagus kita pergunakan. Itu saja Pak Ketua, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.